Mudah-mudahan hasil survei ini memberi manfaat bagi kita semua, khususnya kami di internal Partai Gerindra, menjadikan ini bahan pembelajaran dan evaluasi. Ngeri, survei angkat Prabowo ungguli Ganjar Anies di bursa Capres. Hasil survei Carta Politika Indonesia pada triwulan 1 2021 menunjukkan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang mendapat perolehan suara terbanyak. Prabowo meraih angka 19,2% dari total 1.200 responden. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengungkapkan Prabowo meraih 19,2% dari total 1.200 responden. Sementara itu, tokoh yang menempati urutan kedua setelah Prabowo adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan perolehan suara 16%. Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 12,6%. Pihaknya juga menyebutkan ada nama-nama baru yang muncul, yakni Risma sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial. Kemudian AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, Mahfud MD, dan lain-lain. Sementara di posisi keempat ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno 9,3%. Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 8,1%. Tokoh-tokoh lain yang mendapatkan perolehan suara dalam survei itu, diantaranya Menteri Sosial Tri Risma Harini dengan perolehan suara 5,3%. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 4,8%. Menko Polhukam Mahfud MD 3,8%. Menteri BUMN Erick Thohir 2,1%. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko 1,3%. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani 1,2%. Dan Gatot Nurmayanto 0,6%. Dalam simulasi pemilihan presiden dengan 5 nama teratas, Prabowo masih unggul dengan perolehan 22,2% suara. Kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo 20%, Anies Baswedan 14,2%, Sandiaga Uno 12,7%, dan Ridwan Kamil 9,2%. Jika diamati dari daerah tempat tinggal para responden, Prabowo Subianto unggul di Sumatera 26,2%, serta Maluku dan Papua 31,8%, Kalimantan 27%, Sulawesi 22%, dan Jawa Barat 25,4%. Sementara itu, Sandiaga Uno memperoleh suara cukup tinggi di Sulawesi 22%. Kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 18,8%. Ganjar Pranowo, jika melihat hasil survei Carta Politika, mendapat perolehan suara tertinggi di Jawa Tengah dan Yogyakarta 50,6%. Kemudian Jawa Timur 25%. Anies Baswedan mendapatkan perolehan suara tertinggi di DKI Jakarta dan Banten, 23,1%. Kemudian Ridwan Kamil mendapatkan suara tertinggi di Jawa Barat, 22,8%. Ganjar Pranowo menolak mengomentari perolehan suara yang ia terima dari para responden dalam hasil survei Carta Politika pada 20-24 Maret 2021. Gubernur Jawa Barat juga mengatakan ia tidak akan mengomentari hasil survei tersebut. Pihaknya mengatakan hasil survei akan lebih relevan jika para calon telah tampil ke publik sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Terkait hasil survei ini, Ridwan Kamil menolak banyak mengomentari perolehan suara yang ia terima. Ia mengatakan hasil survei akan lebih relevan jika para calon telah tampil ke publik sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pihaknya mengatakan kalau itu sudah berpasangan, barulah survei itu lebih mendekati pada realita-realita politik. Tapi jika survei perorangan dan jaraknya tidak jauh-jauh, belum ada janur kuning di ujung gang, bisa susul-menyusul. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yang juga politisi Partai Gerindra, menyambut baik hasil survei Carta Politika. Pihaknya berterima kasih, Prabowo masih mendapat simpati yang baik dari masyarakat, tetap di urutan pertama. Mudah-mudahan hasil survei ini memberi manfaat bagi kita semua, khususnya kami di internal Partai Gerindra, menjadikan ini bahan pembelajaran dan evaluasi dalam rangka mengambil langkah-langkah ke depan. Lebih detail mengenai bentuk gedung-gedung pemerintahan dan institusi negara lainnya, pemerintah rencananya melakukan sayembara kembali. Bocoran desain ibu kota baru yang mau dibangun, ditulis oleh tim naratif. Pemerintah memastikan tahun ini Istana Presiden di ibu kota negara baru akan dibangun berdasarkan master plan yang sudah disusun sebelumnya. Pembangunan dimulai tahun ini. Kepala Bappenas atau Menteri PPN Suharso Monoarfa dalam rapat kerja bersama Komisi 11 beberapa waktu lalu dikutip Sabtu 27 Maret 2021. Mengatakan semua rancangan yang ada di dalam master plan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur
Pihaknya optimistis pembangunan bisa dimulai tahun ini. Pihaknya optimis juga mudah-mudahan Istana Presiden bisa di groundbreaking pada tahun ini. Di lain waktu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN atau Bappenas, Rudi Suprihadi Prawiradinata mengatakan realisasi fisik pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Baru dipastikan tidak akan jauh berbeda dari desain hasil pemenang sayembara pada tahun lalu. Kendati demikian, masih dibutuhkan kajian mendalam untuk realisasi desain tersebut. Itu tidak terlalu jauh berbeda dari desain yang dimiliki Kementerian PUPR, akan disesuaikan dengan realisasi di lapangan, tapi basic desain masih mengacu ke situ. Menengok pemenang sayembara desain kawasan Ibu Kota Negara, wilayah eksekutif Presiden termasuk Istana akan diapit oleh gedung lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan lembaga legislatif seperti DPR atau MPR. Pihaknya menjelaskan dari desain yang sudah beredar saat ini baru sebatas gambaran atau konsep dasar. Dalam merealisasikannya masih dibutuhkan banyak pertimbangan. Melihat kondisi lahan di sana, bisa saja ada lahan yang sulit dibangun, sehingga butuh penyesuaian. Apakah ada kawasan mangrove? Tentu kita tidak bisa membangun, harus ada penyesuaiannya. Lokasi juga mana yang lebih pas untuk dibangun kota. Melirik pemenang sayembara desain Ibu Kota Negara pada kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 23 Desember 2019 lalu. Ibu Kota Negara akan menyusung tema Nagara Rimba Nusa. Pemenang sayembara tersebut diketahui disebut sebagai Orban, sang founder. Sibarani Sofyan menjelaskan pemilihan konsep Nagara Rimba Nusa karena negara sebagai perwakilan pemerintah. Adapun Rimba karena lokasi berada di hutan Kalimantan, dan Nusa merupakan identitas negara yang berdasarkan kepulauan. Sibarani menceritakan makna konsep desainnya tersebut pada 23 Desember 2019 lalu di Kementerian PUPR. Dilansir dari Detik Finance, sebagaimana mestinya sebuah ibu kota negara, di dalamnya ada bangunan untuk eksekutif dalam hal ini pemerintahan. Ada gedung lembaga Mahkamah Agung, hingga gedung MPR atau DPR. Pada konsep Nagara Rimba Nusa juga terdapat Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan Danau Pancasila. Lalu ada kawasan diplomatik, bisnis dan komersial, serta pemukiman. Filosofi Pancasila pun dituangkan ke dalam bangunan-bangunan ibu kota baru. Sila pertama tercermin pada Kompleks Religi Nasional, sila kedua pada Museum Peradaban Indonesia, sila ketiga pada Monumen Persatuan Indonesia, sila keempat pada Plaza Demokrasi, dan sila kelima pada Transit dan Pasar Rakyat. Tentunya IKN dilengkapi oleh taman kota, jalur pejalan kaki dan sepeda, serta model transportasi publik ramah lingkungan. Berdasarkan desain pemenang sayembara itu, Ibu Kota Baru juga dikelilingi oleh hutan lindung, hutan restorasi, hutan bakau, hutan biomas, hutan alga, dan kebun botani. Di dalamnya juga ada kota teknologi, kota kreativitas dan inovasi, kota olahraga, kota edukasi, dan kota riset media dan kesehatan. Lebih luas lagi ada yang namanya Aerotropolis, ekowisata orangutan, ekowisata hutan hujan tropis, kota riset energi hijau, kota teknologi pangan. Lebih detail mengenai bentuk gedung-gedung pemerintahan dan institusi negara lainnya, pemerintah rencananya melakukan sayembara kembali.